Selamat sore untuk kita semua. Sore. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, para materi kami silakan. Baik, yang pertama, riwayat hidup Socrates. Berknes 1988 menyatakan Socrates dijatuhi hukuman mati pada tahun 399 sebelum Masehi. Saat itu usianya 70 tahun. Itu berarti bahwa ia lahir pada tahun 470 atau sekitarnya. Konon bapaknya Sophronisco adalah seorang pemahat, ibunya Phaedre adalah bidan. Ada kesaksian pula bahwa Socrates adalah murid Archelaus, filsuf yang mengganti Anaxagoras di Athena. Socrates tertarik oleh ajarannya mengenai nous dalam buku Anaxagoras. Tetapi ia sangat kecewa tentang isi ajaran itu. Pada usianya yang masih muda, ia berbalik dari filsafat alam dan mulai mencari jalannya sendiri. Karena Socrates masuk tentara Athena sebagai hoplites. Dapat disimpulkan bahwa mula-mula ia tidak berkekurangan sebab di Athena hanya pemilik-pemilik tanah diizinkan dalam pasukan itu. Tetapi lama-kelamaan ia menjadi miskin karena ia hanya mengutamakan keaktifannya sebagai filsuf. Socrates adalah anggota panitia pengadilan yang mempersiapkan perkara terhadap beberapa jenderal, dan pada kesempatan ini ia memprotes dengan sangat prosedur yang tidak legal. Pada tahun 399 Anitos, seorang yang 4 tahun lalu lebih dahulu turut dalam memulihkan demokrasi di Athena, mengemukakan tuduhan yang mengakibatkan perkara pengadilan terhadap Socrates. Tuduhan itu berbunyi, Socrates bersalah karena ia tidak percaya pada Allah-Allah yang diakui oleh polis dan mengintroduksi praktek-praktek religius yang baru. Ia juga bersalah karena ia mempunyai pengaruh yang kurang baik atas kaum muda. Socrates dituntut hukuman mati, tetapi Socrates diizinkan mengusulkan hukuman lain. Socrates mengusulkan supaya dibuang keluar kota. Usul itu tentu akan diterima, namun pada usianya yang ke-70 tahun, ia tidak mau meninggalkan kota asalnya. Socrates bermaksud mengusulkan mina atau mata uang Athena sebagai denda sebesar 30 mina. Tetapi menurut hakim hukuman itu terlalu kecil dan dianggap menghina hakim. Saat Socrates dijatuhi hukuman mati, perahu keramat Athena sedang berlayar menuju kuil. Menurut hukum Athena, hukuman mati baru boleh dilaksanakan setelah perahu itu kembali. Sehingga Socrates tinggal dalam penjara selama 1 bulan lamanya. Sikap religius Socrates seringkali menjadi objek diskusi dan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Ia tidak menolak politisme yang diterima umum dan polis Yunani. Walaupun kerap kali Socrates berbicara tentang Allah dengan cara yang menyerupai monoteisme. Menurut kesaksian Plato, Socrates berkeyakinan bahwa Allah menyatakan diri kepada orang-orang yang saleh dengan mimpi, orakel, pertanda, dan lain sebagainya. Ia selalu bercakap-cakap, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan semua orang dengan maksud menjelaskan bahwa mereka tidak tahu apakah yang dilakukannya baik atau jahat. Melalui percakapannya, Socrates menyimpulkan bahwa dia lebih bijaksana karena ia menyadari bahwa ia tidak bijaksana, sedangkan orang Athena lain beranggapan bahwa mereka bijaksana. Namun pada kenyataannya, mereka sekali-kali tidak bijaksana. Semasa hidupnya, Socrates tidak pernah meninggalkan karya tulis apapun, sehingga sumber utama mengenai pemikiran Socrates berasal dari tulisan muridnya. Pemikiran Socrates terhadap pendidikan. Pada titik waktu ini, dalam sejarah filsafat, muncullah salah seorang pemikir besar kuno yang mana gagasan-gagasan filosofisnya dan metode pengajarannya ditujukan untuk mempengaruhi secara mendalam dan abadi terhadap teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Adapun prinsip-prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis yang digunakan oleh Socrates, yang mana telah menjadi dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seorang belajar untuk berpikir secara cermat, untuk menguji coba diri sendiri,
dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Seseorang guru tidak memaksa wibawanya atau memaksa gagasan-gagasan atau pengetahuan kepada seorang siswa, yang mana seorang siswa dituntut untuk mengembangkan pemikirannya sendiri dengan pikiran secara kritis. Ini adalah suatu metode untuk meneruskan inteleknya dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan dan kekuatan mental. Tujuan pendidikan yang benar menurut Socrates adalah untuk merangsang penalarannya yang cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan perkembangan intelektual yang terus-menerus dan standar moral yang tinggi. Dengan menggunakan metode mengajar dialektis ini, Socrates menunjukkan bahwa jawaban-jawaban terbaik atas pertanyaan moral menurut pendapatnya adalah cita-cita yang diajarkan oleh para pendiri-pendiri agama. Cita-cita yang melekat pada ketuhanan, cinta pada manusia, keadilan, keberanian, pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan, hormat terhadap kebenaran, sikap yang tak berlebih-lebihan, kebaikan hati, kerendahan hati, toleransi, kejujuran, segala kebajikan-kebajikan lama. Salah satu pendiri Socrates yang terkenal bahwa kekuatan utama adalah pengetahuan. Jadi, bagi Socrates yang terkenal, adanya pendidikan sudah membuktikan bahwa keutamaan tidak dapat diajarkan dan pendidikan tidak mungkin dijalankan. Cara mengajar Socrates pada dasarnya disebut dialekta, yang disebabkan dalam pengajaran itu dialog memegang peran penting. Dalam pendidikan Socrates mengemukakan sistem atau cara berpikir yang bersifat induksi, yaitu menyimpan pengetahuan yang bersifat umum dengan berpangkal dari banyak pengetahuan tentang hal khusus. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kami bawakan. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin ada yang belum paham, kita persilakan. Sedikit pertanyaan dari saya. Coba kelompok menjelaskan hal-hal yang penting ketika kalian itu menerapkan proses pembelajaran terkait menurut Socrates ini dalam pembelajaran SD. Oke, baik, langsung saja saya jawab pertanyaan dari Kakak Ana, yang mana pertanyaan tadi menurut teman-teman kelompok hal yang paling penting berdasarkan pendapat Socrates pencapaian hasil pelajar di pendidikan sekolah atau salah satunya itu di mana mendorong hasil pelajar dari siswa, di mana di sini siswa dapat mendapatkan pencapaian hasil pelajaran mereka. Itu berdasarkan penyesuaian pemahaman Socrates. Mungkin ada tambahan dari teman. Ada tambahan sedikit dari saya. Socrates percaya bahwa kebaikan berasal dari pengetahuan diri dan bahwa manusia pada dasarnya adalah jujur dan bahwa kejahatan merupakan suatu upaya akibat salah pengaraan yang membebani kondisi seseorang. Oke, baik, itu jawaban dari kelompok kami. Mungkin ada sangat atau tambahan jawaban dari teman-teman. Bagaimana dengan yang sudah bisa terima jawabannya? Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, diskusi ini saya tutup. Terima kasih.